Ya, selamat siang semuanya. Kita akan mulai diskusi kita pada siang hari ini. Dua minggu lalu ya, kita membicarakan soal kematian dari berbagai macam perspektif. Nah, sekarang karena kaitannya dengan kematian, ya, tanpa kematian kita juga tidak punya arah gitu ya. Lalu kemudian manusia dengan kematian malah justru muncul tujuan atau arah hidup, bahkan muncul sebuah harapan. Maka kita masuk pada topik pada hari ini, manusia dan harapan. Silakan, sepenuhnya saya serahkan kepenuhnya pada Pak Kristo. Silakan. Oke, terima kasih Pak Krisma. Selamat siang teman-teman SMA Sanmar, Pak Krisma dan Bu Sumartini. Memang tema yang kita bawa hari ini cukup unik ya, gitu. Yang memang kalau dilihat cakupannya cukup luas sebenarnya, gitu. Cukup luas. Tapi memang saya mencoba untuk melanjutkan dari apa yang sudah dipelajari oleh rekan-rekan ya, gitu. Sudah dipelajari rekan-rekan sepanjang pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik itu berkaitan dengan pengetahuan sampai kepada yang kemarin adalah tentang kematian. Memang lebih mudah ketika dilihat dalam konteks itu ya, lebih-lebih pengalaman eksistensial manusia yang harus berhadapan dengan kematian itu kemudian di dalam filsafat cukup luas refleksinya. Jadi apakah memang boleh enggak sih atau bagaimana kemudian kita berharap dalam konteks bagaimana berharap karena berhadapan dengan momen kematian di filsafat merenungkannya apakah memang dengan kematian hidup kita selesai begitu dan tidak ada apa-apa lagi itu lalu atau adakah sesuatu yang dibalik kematian yang kemudian bisa menjadi pegangan kita sepanjang hidup ketika sebelum kematian itu menjemput maka karena itu nanti akan berbeda ya gitu. Jadi artinya sebagai pengantar begitu. Para filsuf itu dikatakan terbelah atau berbeda dalam memahami kematian atau menyikapi tentang adanya harapan itu ketika pemahaman dasarnya juga beda. Kalau pemahaman dasarnya bahwa ya sudah hidup itu untuk sekarang saja di dunia ini dan apapun yang kita lakukan ya semuanya untuk di dunia ini, maka sikapnya akan beda menghadapi dalam menyikapi harapan. Atau yang kedua adalah tidak ada juga para filsuf yang mengatakan bahwa kematian itu bukan akhir yang kemudian membuat manusia itu selesai keberadaannya yang kemudian maka sikapnya berbeda ya, sikap atasnya itu berbeda. Itu sekali lagi konteksnya adalah adanya harapan gitu. Karena ada harapan bahwa hidup setelah mati ini ada lagi. Maka itu yang menjadi arah. Nah, kalau ditanya kemudian kan masalahnya gini, mengapa sih manusia berharap itu? Mengapa kita berharap dan mengapa ada harapan sih? Karena kita nanti coba telaah ya, ada apa sih di dalam harapan itu apa dan ada apa di dalamnya di sana. Karena satu poin yang bisa kita lihat dulu sebelumnya adalah manusia mengharapkan dan berharap itu menemukan ada semacam makna di dunia ini. Kita manusia punya kecenderungan untuk berharap itu karena melihat memang ada makna gitu, semacam ada makna, ada hal yang ingin dikejar di balik apa yang diperjuangkan. Itu makanya kemudian harapan atau term tentang harapan itu kemudian muncul. Oke, dalam konteks tentang kematian lebih-lebih. Pertanyaannya memang untuk teman-teman atau menjadi pemantik kita itu adalah apa yang ada di dalam harapan sih gitu. Apa yang ada di dalam harapan itu di dalam harapan itu ada apa saja sih? Ada hal apa baik sisi manusianya baik di sisi manusianya karena yang berharap kan manusia ya yang berharap itu kan kita harus cek dulu harapan itu ada di mana gitu. Oke, itu ada di dalam manusia karena kucing saya atau hewan peliharaan saya itu tidak berharap ya wes mereka mengikuti begitu saja apa yang menjadi hidup mereka rutinitas dan kalau diberi makan ya
Mereka akan makan, tapi bergerak berdasarkan insting-insting yang mereka. Jadi mereka tidak berharap, tapi berdasarkan insting. Mari kita cek apa yang ada di dalam harapan. Ini akan banyak diskusi yang menarik, nanti kita bisa deteksi ya. Nah, kita mulainya dari sini dulu. Di dalam harapan, pertama-tama kita harus mengandaikan, kalau ngomong harapan, itu mengandaikan ada tujuan yang hendak dicapai. Jadi ada hal yang kita tetapkan sebagai titik yang di mana sana saya ingin mencapainya. Ada hal yang hendak diraih, dipeluk, didapatkan, nanti akan banyak kemudian term-term yang membedakannya. Apa bedanya kemudian dengan keinginan, dengan kemudian hasrat, dengan ya lebih bahasanya kan kita itu sebenarnya kita bisa padankan kata harapan itu dengan kata-kata yang ingin, lalu kita menghendaki, atau bahkan juga dalam ideologi, kalau dalam konteks politik itu makanya saya katakan ini cukup luas ya, manusia dan harapan. Kayak contohnya dalam politik itu kita menetapkan Pancasila gitu ya. Itu kan ada sebuah hal nilai yang coba dihidupi, dan itu juga sekaligus menjadi cita-cita. Ideologi itu menjadi cita-cita yang ingin kita raih gitu ya. Kita hidup dengan kesejahteraan, kita hidup dengan perjuangan kemanusiaan, kita hidup dengan persatuan, kita hidup dengan harapan dan kepercayaan kepada Tuhan, lalu kepercayaan juga harapan bahwa negara ini akan diatur dengan mengutamakan kedaulatan rakyat. Nah, pertama-tama yang kita lihat adalah karena konteksnya adalah konteks manusia yang menyejarah. Menyejarah dalam arti apa? Manusia itu hidup menyejarah ya, sadar akan masa lalu. Yang pertama kita lihat dulu konteks yang ada di dalam manusia. Bahwa dalam diri manusia ada kesadaran akan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi ada kesadaran itu dulu yang ada di dalam manusia. Nah, lalu kita melihat dengan manusia yang menyejarah itu sebenarnya konteks apa sih gitu. Konteks kemudian demi menjamin keberadaan dirinya di masa depan gitu ya. Saya ingin mencapai sesuatu gitu untuk menjamin saya tetap ada, tetap bisa ke depannya, misalnya rekan-rekan yang sekolah di tingkat SMA ini kan berharap ya gitu, nanti setelah lulus ini saya kuliah di sini, lalu setelah kuliah itu saya atau kuliah atau kerja atau macam-macamnya dengan Anda untuk menjaga eksistensi Anda. Ditanya kepada, pasti guru BK akan menanya ya, Anda menanyai Anda itu setelah ini mau kuliah atau mau kerja. Kalau mau kuliah, kuliah apa? Kenapa kuliah ini? Karena itu nanti akan ada hubungannya dengan menjamin eksistensi Anda, keberadaannya di masa depan. Nanti sera-sera ya, jadi apa Anda ke depannya gitu. Itu untuk menjaga bahwa dia tetap berlanjut, artinya bahwa oke, saya besok masih hidup, bahwa kemudian saya harus menetapkan hal-hal yang ingin saya capai di dalam kedepannya. Itu dengan menjaga eksistensinya, manusia menetapkan kemudian yang namanya tujuan. Ya, untuk menjaga eksistensinya di masa depan, manusia kemudian memiliki tujuan. Selalu kan kita ditanya ke sana, tujuannya apa? Tujuan hidup. Dengan cara apakah macam-macam, kemudian caranya ataukah menentukan sendiri, Anda mau menentukan sendiri tujuannya, atau ditentukan orang lain, bisa jadi ya, misalnya ditanyai atau orang tua atau pihak lain atau siapa, mungkin pasangan dengan kedepannya ditentukan gitu. Pasangannya gitu. Atau juga asal ikut arus saja enggak tahu lah gitu, kita tujuannya apa, yang penting kita ke depan gimana deh gitu, apalagi dengan pandemi begini ya gitu, yang semua banyak hal yang tidak bisa kita pastikan, atau banyak hal yang serba kemudian abu-abu. Itu bisa jadi kemudian ya sudahlah, asal ikut arus saja gimana, oh sekarang lagi hits TikTok ya, oke kita lagi seneng TikTok, oke nanti apalagi gitu, jadi apalagi, oh lagi rame tentang ini influencer binary yang banyak ketangkep gitu, orang bisa jadi kemudian saya ikut ke sana gitu. Itu kan perlu dilihat, itu di dalamnya ada
ada hal yang ingin ditetapkan ya, ada hal yang menjadi tujuan, maka tetap arahnya adalah atau ikut arus atau ditentukan atau ya asal hidup aja lah gitu. Bisa jadi ini yang ini asal ikut arus, tetap ada tujuannya. Tapi yang keempat ini lebih ya wis lah, pokoknya ini hidup lah, besok mau apa kita tentukan besok lah gitu. Asal hidup saja, tidak perlu menetapkan tujuan. Itu. Ini konteks bahwa pertama-tama di dalam harapan ada kita perlu melihat si manusia ini, manusia yang menyejarah. Dia sadar dulu adalah misalnya dulu saya anak seorang, misalnya anak seorang yang keluarga ekonomi pas-pasan, oke. Tapi kemudian saat ini saya sedang di proses ini, saya bisa kuliah atau saya bisa sekolah sejauh ini, oke. Dengan demikian maka saya menetapkan nanti harapannya, mungkin harapan juga orang tua saya di dalam tujuan itu ada terkandung harapan. Poinnya di situ bahwa oke, saya akan jadi anak yang nanti membanggakan orang tua. Mungkin menjadi anak yang kemudian karena orang tua saya sudah bekerja keras untuk saya sehingga saya bisa sampai pada titik ini bisa bersekolah menikmati pendidikan, maka saya menetapkan ke depan ini. Nah, itu poin pertama adalah poin manusia hidup menyejarah. Oke. Nah, sejarah itu sama dengan memang bertujuan. Kalau ada hal yang ditetapkan, sekali lagi, kalau kita kemudian coba tanya deh pada diri Anda ini beberapa jenis tujuan hidup manusia yang pada umumnya ya itu ditetapkan ya gitu. Biasanya kalau ditanya itu apa tujuan hidupmu gitu ya, itu bingung ya gitu. Kalau tujuan kamu mau jadi apa sih gitu. Ada tujuan nanti kita lihat jangka pendek dan jangka panjang. Tapi setidaknya pada umumnya begitu. Ada yang mau jadi berkuasa, semua orang tunduk pada perintahnya. Jadi orang yang pokoknya saya punya power ya gitu. Jadi presiden enak ya sepertinya sehingga saya bisa punya kekuasaan ini itu atau jadi ini pemimpin perusahaan. Tujuannya supaya berkuasa, supaya orang senang saya jadi pemimpin leader, orang-orang ikut perintah saya itu saya senang, tujuan hidup saya jadi itu. Atau yang memilih tujuannya menetapkan tujuannya jadi saya jadi kaya deh, saya jadi kaya, punya uang tak terbatas, tujuan hidup saya. Atau dengan profesi, mungkin bisa jadi profesi, tujuannya jadi dimaknai tujuan itu sebagai jadi dokter lah, jadi dokter, jadi direktur perusahaan, jadi influencer. Sekarang yang lagi rame influencer ya, jadi influencer saya seneng. Secara ekonomis nanti dapat uang, daya dikenal orang, tujuan saya itu. Sampai orang dibela-belain viral itu supaya cari apa ya konten, membuat konten-konten yang memang menarik banyak perhatian orang sehingga bahkan resikonya banyak. Yang penting saya dikenal, jadi orang terkenal, jadi orang populer gitu. Atau ada yang enggak usah, saya enggak terkenal, enggak apa-apa, ya yang penting punya banyak teman deh tujuan hidup saya gitu. Nah, atau juga ada yang punya tujuannya adalah semua keinginannya terkabul, bisa jadi begitu. Semua keinginan saya terkabul. Jadi dengan begitu saya bisa menetapkan semua apa yang menjadi keinginan saya terkabul, maka senang hidup saya itu, saya apa yang saya inginkan selalu terkabul ya gitu. Saya terkabul bisa tercapai. Saya itu loh selalu mohon apa yang jadi harapan saya, apa yang jadi mimpi saya itu tercapai. Ada yang begitu. Ada yang juga kita mungkin bertanya, ada jenis orang yang menetapkan tujuannya itu memuaskan semua hasrat. Oke, apa ingin makan, ingin jalan-jalan, ingin ingin apa itu apapun ingin makan, harta, tata bahkan yang ngetren stikernya ya itu tata terus namanya gitu. Itu kan sebenarnya ada hal yang ingin diharapkan. Oke, itu. Banyak Anda bisa nambahkan sendiri ya gitu. Apa ya kalau Anda mungkin mulai bertanya juga coba cek. Pasti kita punya setidaknya tujuan kita itu ada tujuan jangka pendek dan jangka panjang ya. Saya yakin kok kita menghendaki atau kita dengan punya tujuan, poin pertama juga sekali lagi adalah tanda bahwa Anda masih ada hal yang ingin Anda capai. Dengan begitu Anda juga wish berharap juga bahwa di dalamnya kemudian Anda bisa mencapai ke sana. Baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang ya gitu.
Kalau yang jangka pendek kan misalnya kayak tadi, setelah ini lulus mau apa gitu, setelah lulus SMA Anda mau apa gitu. Mestinya itu poin pertamanya Anda harus sadar bahwa di dalam harapan di dalam tujuan itu Anda menaruh juga harapan. Karena ini tujuan ini ada dimensi nanti internal manusia, di internal saya menetapkan hal ini. Karena ini menjadi tujuan. Oke. Nah, kemudian Anda kemudian mengharapkan dunia eksternal itu, di dalam dunia eksternal apa yang internal Anda harapkan tadi ini tercapai kan gitu. Jadi apa yang internal moga-moga itu seturut dengan jadi realitas terhadap dunia eksternal Anda gitu. Jadi eksternal itu mengikuti apa yang ada di dalam dunia internal. Oke, ini bermainnya kemudian konsep bermainnya harapan kemudian di sini. Itu mula-mula maka memang Pak kemudian poin pertama bahwa apakah kalau tidak punya tujuan lalu ya Anda bisa cek aja gitu. Ketika sudah orang tidak lagi menetapkan tujuan, tidak ada tujuan hidup saya. Kelihatannya saya sudah tidak ada lagi mungkin dengan banyak kasus orang suicide itu karena sudah merasa tidak ada lagi tujuan yang bisa dia capai atau tujuan yang dia capai selalu gagal, eksternal tidak memberi timbal balik yang sesuai dengan internal saya, maka buat apa sih gitu? Buat apa? Atau ada lagi yang seorang sudah mengalami puncak kepenuhan hidupnya, sudah semua tujuan tercapai saya. Nah, ini untuk masing kemudian dalam konteks nanti agama, makanya banyak filsuf terpecah adalah ketika nanti setelah mati, ya, ada yang menaruh tujuan eksternalnya di sini setelah ini waktu di dunia, ya dunia ini pun atau setelah mati gitu. Setelah mati. Berharap nanti kan Anda berbuat baik, ngapain sih gitu. Kalau ditanya orang beragama berbuat baik ngapain itu? Oh ya nanti Pak supaya saya bisa masuk surga katakanlah kan begitu. Ada dunia internal dengan saya berbuat ini karena saya tujuannya adalah selamat nanti mencapai keselamatan misalnya begitu. Contohnya begitu. Nah, ada yang para filsuf ada yang hanya berhenti di sini ya. Ada yang bisa sampai ke sini. Ada yang sampai ke sini. Tentu ini semua dalam kerangka ini adalah ada tujuan. Oke, perlu dilihat ini adalah dalam kerangka tujuan. Melakukan hal-hal kecil untuk jangka pendek supaya kalau saya kuliah tercapai, saya lulus kuliah dengan nilai baik, dapat pekerjaan saya bisa bekerja dengan baik, menghidupi keluarga, terus jadi orang ini tujuan jangka pendek yang disusun untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Oke, oke ya. Untuk tujuan itu poin pertama adalah poin bahwa menetapkan tujuan. Di dalam tujuan itu kalau dideteksi secara kritis itu ada harapan di dalam. Lalu bagaimana membedakannya ini supaya lebih kemudian mengecek, kita bertahap kemudian mengeceknya. Apakah tujuan atau harapan itu atau hal yang saya percayai di luar ini itu rasional atau tidak, ada kita perlu membedakannya ya. Ada yang namanya pengetahuan dan yakin dan keyakinan. Saya yakin ini mungkin sudah dibahas di sebelumnya, tapi saya coba rangkai ini di dalam konteks kita memahami harapan. Ada yang kita sebut kalau di dalam ilmu pengetahuan kan kita bisa ngecek nih, kita ngecek ini di sini dunia internal kita punya hukum-hukum alam, hukum ilmiah dan lain sebagainya itu di sini untuk mendeteksi bahwa apa yang ada di sini itu sesuai, yaitu apa itu. Makanya ini ada dua istilah. Istilahnya adalah pengetahuan dan keyakinan. Baik pengetahuan maupun keyakinan sama-sama sikap mental internal dalam diri seseorang dalam hubungan dengan objek tertentu yang disadari sebagai ada atau terjadi. Oke. Jadi ketika dunia internal, sekali lagi dunia internalnya manusia menjumpai objek di luar apapun objeknya ya, atau itu pengalaman atau benda atau apapun yang kita alami ya, misalnya sikap atasnya itu berbeda. Sikap yang pertama adalah sikap yang namanya keyakinan. Kalau sikap yang pertama keyakinan itu disebut keyakinan karena apa? Objek yang disadari sebagai ada tidak perlu harus sebagaimana adanya.
Pertama-tama nggak harus sebagaimana adanya ya gitu. Saya yakin saya adalah seorang yang ganteng atau cantik. Apakah itu serta-merta kemudian otomatis saya adalah seorang yang ganteng secara objektif? Kita bisa berdebat ya, ganteng dan cantik itu nanti objektif atau tidak gitu. Atau contoh lain, saya yakin ini adalah mouse. Kalau yakin posisinya tidak harus ini adalah mouse, nggak harus sebagaimana adanya. Oh yakin kok, nggak harus sebagaimana adanya. Lalu next lagi, setelah kematian, saya yakin bahwa setelah mati itu hidup tidak berakhir. Yakin kok. Kalau enggak sebagaimana adanya, gimana? Enggak apa-apa, itu keyakinan dalam konteks filsafat ilmu pengetahuan, ya itu yakin kok. Bahwa kalau yakin ya tidak perlu sebagaimana adanya. Tapi ini bedanya kemudian tapi tingkatnya berbeda dengan sikap yang kedua, sikap mental yang kedua adalah pengetahuan. Kalau mengatakan itu adalah pengetahuan, ya, maka bermainnya adalah objek yang disadari di sana memang ada sebagaimana adanya. Misalnya, air kalau dituang ke bawah, ya jatuh, ya tumpah gitu. Karena kita sudah mengetahui di dalamnya ada hukum gravitasi, lalu yang membuat bahwa objek selalu ketika dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Itu sudah dijamin dengan metode-metode tertentu. Pengetahuan itu kan di dalamnya ada jaminan dengan metode-metode tertentu yang membuat apa yang objek yang di luar sana itu sesuai dengan memang sebagaimana adanya. Ini yang objektif memang begitu. Saya mengatakan di luar sedang hujan. Terus memang turun hujan. Ya sudah, itu pengetahuan ya, bukan keyakinan. Menyebutnya saya yakin Pak di luar hujan. Enggak yakin, itu memang benar di luar hujan gitu loh. Atau kalau berbeda ketika ngomong saya yakin di Ukraina sekarang lagi hujan gitu. Ah itu yakin ya gitu untuk sebagai sebuah kebenaran benar enggak? Belum tentu, kita harus cek ke Ukraina sana gitu. Ya, beda ini tingkatnya kemudian. Sikap mental ada yang kedua, maka kita perlu mendeteksinya. Beda di sini dengan di sini adalah masalah metode. Ilmu pengetahuan kan berusaha untuk ini, mulai menguak apa yang ada di alam semesta ini, di dalam kosmos ini, hukum-hukum rasionalitas yang ada di dalam kosmos ini, untuk coba kemudian diyakinkan dengan metode tertentu untuk mengambil sebuah kepastian tertentu, gitu, sehingga ini bisa menjadi pijakan untuk di dalam tindakan. Oke, apakah pengetahuan juga ada harapan berarti? Ada dong, gitu. Yang seperti yang saya sebelumnya sampaikan, pengetahuan juga bertindak atau bekerja dengan probabilitas, mestinya itu mestinya disadari terus ya. Contoh konkretnya begini. Istri saya lagi hamil, terus saya pada waktu tertentu cek USG begitu ke dokter beberapa waktu yang lalu, terus saya tanya ke dokternya, "Dok, anaknya cowok atau cewek?" gitu ya. Terus dokternya, karena mungkin dokternya memang dosen ya gitu, sadar sekali dengan probabilitas 93% ini gitu ya. 93% cewek. Menarik, ungkapan dokter 93% itu ada dokter masih membuka ruang kemungkinan bahwa apa yang ada di pengetahuan pun itu probabilitas ya, artinya masih membuka ruang semuanya kan belum sah resmi kalau belum anaknya ini memang sungguh-sungguh lahir gitu. Jadi ada ruang di mana pengetahuan pun mesti sadar bahwa dia juga main harapan, di dalamnya ada main harapan, probabilitas juga begitu. Pengetahuan perlu disadari tidak menjawab semua hal misteri yang ada di dalam realitas ini, bahwa tapi mencoba upaya manusia untuk mencoba memahami misteri-misteri hukum-hukum yang ada di dalam alam ini secara rasional. Nah, kalau di dalam keyakinan bisa jadi keliru ya, tapi sah untuk dianut. Sah untuk dianut, bisa keliru, tapi sah ini. Anda bisa orang yakin bahwa dengan ngebom itu masuk surga itu bisa keliru kan gitu. Tapi sah untuk dianut. Tetap
dalam filsafat secara objektif kita bisa harapan itu jadi sah enggak gitu nanti ya sah saja gitu, bisa dianut gitu, bisa keliru bisa gitu. Tapi kalau yang di pengetahuan sifatnya tidak bisa keliru gitu, begitu terbukti salah ya harus dianggap tidak bisa dianggap lagi sebagai pengetahuan atau sudah harus direvisi, ada pengetahuan baru kan gitu. Dulu bumi itu pusat tata surya, kemudian pengetahuan berkembang, ditemukan Galileo Galilei mengatakan ya bukan bumi pusatnya tapi matahari pusat tata surya. Oke kan? Berarti harus ada direvisi ilmunya. Vaksin awalnya ditemukan vaksin COVID ini tingkat tingkat ke tingkatnya itu sekian persen gitu. Tapi kemudian muncul varian baru lagi. Maka vaksin yang lama bagaimana? Ya berarti harus direvisi ya gitu, harus direvisi dengan yang baru gitu. Oh, sekarang tingkatnya sudah menurun. Oke, berarti harus direvisi. Kemarin komposisi-komposisi ini tidak tepat ini, perlu ada perubahan atasnya gitu. Maka harus direvisi. Begitu keliru atau salah harus diubah. Tidak bisa dianggap lagi sebagai pengetahuan. Maka pengetahuan kalau yang ini enggak bisa keliru tapi bisa dianut. Oke, contoh begitu. Pengetahuan harus selalu mengandung kebenaran, ditunjang oleh bukti yang berupa acuan fakta, saksi, memori. Kan kita bertindak dengan ini ya, bertindak dengan kerangka ini ya, ada acuan faktanya. Kalau ngomong dalam kerangka ilmu pengetahuan, ya Anda harus ngomongnya dalam kerangka fakta, saksi, ada memori atau catatan atau penelitian, apa sudah ada penelitian atau belum. Contoh, hakim menyatakan terdakwa bersalah, terbukti apa yang dianggap sebagai pengetahuan kemudian dirumuskan dalam proposisi. Nah, proposisi hanya sah jika kemudian kenyataan 2 tambah 2, 4. Semua angsa berwarna putih benar jika memang dalam kenyataan semua angsa berwarna putih. Itu contoh-contoh kalau yang kebenaran, sebagai pengetahuan. Oke, ini ya. Lalu kita bergerak tetap dalam kerangka ini. Ada tujuan, kemudian kita membedakan, ada pembedaan antara keyakinan dengan pengetahuan. Lalu yang kedua adalah memang lalu kita coba simpulkan dunia internal, ada apa sih kok kemudian muncul harapan gitu ya. Memang pertama-tama di dalam keilmuan atau dalam filsafat ini lebih kajian ke kalau pendekatannya filsafat ilmu pengetahuan ya. Cara kerja akal budi, logika manusia, akal pikiran manusia, akal budi manusia itu bekerja untuk mencari kepastian ya. Kas kerjanya akal budi itu bergerak untuk mencari kepastian. Yang kepastian itu bisa kita sebut adalah nanti sebagai sebuah kebenaran. Ketika sudah diuji dengan metode tertentu, maka kemudian kan kebenaran itu ketika sudah diuji dengan metode tertentu, Anda sudah pelajari jenis-jenis kebenaran itu ya. Tapi kerja kas akal budi itu kan selalu begitu. Anak kecil itu yang belum tahu sebuah benda tertentu itu dia akan excited, kemudian dia coba-coba itu, coba-coba kemudian coba mau mulai dari pegang, terus kemudian coba diambil, terus dia mulai dalam akal budinya bekerja, ini apa ya gitu, ini apa ya gitu, ini apa ya gitu, coba. Terus dia coba ini, kalau sudah dia mungkin ya dia menemukan ini maknanya apa gitu, terus dia coba ini banting-banting, terus orang tua biasanya yang sudah tahu kan, oh, D itu enggak begitu gitu, enggak begitu. Itu adalah alat untuk misalnya itu mouse yang digunakan untuk ini. Jadi oh gitu. Ya. Cara kerjanya gitu. Jadi kas akal budi manusia begitu. Nah, kecil dari punya bawaan untuk memang ingin tahu hal ini ya, ingin mengetahui hal itu karena ingin memang cari ini apa sih gitu. Seperti tanya hal yang sederhana misalnya kakak mau kemana gitu, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tanya lagi dia cari makan. Makan apa? Gitu. Terus saja. Itu gambaran bahwa akal budi manusia bekerja untuk mencari kepastian. Nah, dengan kepastian membuat manusia itu kan apa? Dengan kepastian membuat manusia yakin untuk memilih tindakan yang tepat untuk kemudian diikuti gitu ya. Kalau saya yakin ini dia dipikirkan dulu yakin enggak ya gitu. Makanya kemudian nanti kalau konteksnya dengan kematian kita akan bisa ngomong akal budi manusia kan tidak sampai bisa menerobos di belakang kematian ada apa.
Para filsuf berhenti di situ karena setelah kematian, di balik kematian ada apa, itu akal budi tidak bisa menerobosnya ya. Sesuatu yang gelap kan membuat manusia kemudian takut ya. Kalau sesuatu yang nggak pasti, misalnya nggak pasti, itu kan kita nggak pasti, jangan, pain sih gitu, pain sih melakukan. Maka kita kemudian kalau melakukan apapun selalu mengupayakan terlebih dulu untuk cari kepastian dulu, baru kita yakin untuk melakukannya gitu ya. Akal budi manusia menuntut kepastian. Nah, satu-satunya kebenaran tentang dirinya yang tetap dan konstan di dalam kerja akal budi dunia internal itu tadi adalah keinginan untuk persatuan, ada alasan raison, ada rasionalitas, ada alasan untuk yang bisa kita setidaknya kita pegang untuk kemudian kita yakin atasnya dan kemudian bergerak atasnya juga, dan ada kejelasan itu khas. Maka dimensi ini menuntut dimensi internal manusia, cara kerjanya adalah punya ini ada kekasan untuk mencapai kejelasan itu. Nah, ada hal yang kita inginkan dari alam semesta atau kosmos yang ada di sini. Ini sekali lagi balik ke eksternalnya ini kan eksternal. Oke, maka semoga bisa dipahami alurnya. Nah, yang internal ini menginginkan, karena kerja internal itu tadi menginginkan eksternal, yang di eksternal itu karena di dalam yang eksternal apa yang kita inginkan dari semesta, apakah itu makna, ada keteraturan, atau ada alasan tertentu gitu. Kenapa Anda melakukan ini, melakukan itu. Nah, yang kuat ini adalah memang kuatnya ini adalah kalau dideteksi pengaruh dari ini ya, rasionalisme. Gagasan bahwa akal budi manusia itu dapat memahami dunia yang dihuninya. Ada keyakinan dengan kita perlu mendeteksi dimensi kerja di sini dengan harapan, dengan cita-cita yang kita tetapkan, yang kemudian Anda memposisikannya adalah I wish, saya berharap untuk mengerahinya. Itu sebenarnya adalah gagasan bahwa akal manusia itu dapat memahami dunia yang maunya adalah yang dunia yang dihuninya. Nah, kita bisa, pokoknya Anda tetap sekolah kan gitu. Anda kan tetap sekolah kan, tetap bekerja, tetap beraktivitas gitu, walaupun ada ketakutan di masa pandemi ini, setidaknya akal budi Anda, kalau yang bisa Anda lakukan di akal budi Anda adalah apa? Oh ya, kita pakai prokes ya, pakai masker, tetap jaga kebersihan tangan dan lain sebagainya. Itu memahami dunia kalau ada masalah pandemi begini atau virus yang seperti ini yang penularannya melalui ini. Maka cara mengatasinya adalah ini. Dengan begini, ketika saya sudah mengikuti prokes, maka saya bisa beraktivitas dengan seperti biasanya dulu, tetap bisa beraktivitas karena Anda yakin ya gitu. Anda di dalam akal budi Anda sudah memahami, oh harus begini. Maka Anda tetap berharap ya sudah tetap melakukan aktivitas ke sekolah atau bertemu dengan teman atau keluar rumah atau dimanapun. Bagi seorang filsuf rasionalis, berharap untuk membangun semacam sistem yang menurutnya semua pengalaman dapat dijelaskan. Perlu dicatat, ada catatan untuk ini bahwa memang menurutnya semua pengalaman dapat dijelaskan, ada maknanya kok gitu. Kamu kenapa sih berbuat baik gitu? Kenapa Anda berbuat baik gitu? Supaya ini Pak gitu. Kenapa Anda tetap sekolah? Ya nanti kan supaya nanti cita-cita saya tercapai gitu. Oh, kalau cita-cita tercapai apa? Lulus dengan baik saya bisa melakukan ini. Sudah lulus. Tapi eh, ini yang menjaga adalah ini ya, menjaga dimensi internal Anda, menjaga Anda tetap berharap adalah karena ini di sini di kepala itu semua pengalaman tenang aja kita bisa menjelaskan dan mengapa saya ada dan bukan tidak ada itu kita bisa seolah-olah bisa menjawabnya semua gitu. Di pengaruh rasionalis itu ada keyakinan itu bisa menjawabnya semua gitu.
mengapa saya ada dan bukan tidak ada. Pernah nggak bertanya begitu? Kenapa sih saya ada gitu? Setelah mati saya kemana? Itu kan nanti Anda dengan keyakinan, kalau Anda yakin ini kan, maka Anda tetap berbuat baik ya. Kalau enggak, Anda misalnya, saya yakin Pak surga neraka itu ada dan saya tidak takut kematian karena saya digaransi oleh pengetahuan dan keyakinan tertentu, maka saya tetap berbuat baik sekarang atau berbuat hal-hal yang disarankan supaya Anda tetap melakukan hidup Anda dengan seturut dengan apa yang diajarkan oleh agama atau ideologi tertentu ya. Kenapa ini begitu, kenapa ini begitu, itu seolah-olah ada hal yang ingin digaransi dari kerja di sini. Intinya adalah seorang rasionalis ingin dunia menjadi masuk akal agar segala sesuatunya menjadi jelas. Oke. Pengaruh rasionalisme itu begitu. Seorang rasionalis ingin menjadi dunia semuanya itu masuk akal di sini. Semuanya eksternal ini, yang eksternal itu bisa kita pastikan ada maknanya, ada hal makna atau ada nilai yang kita tetapkan di sana agar sesuatu menjadi jelas. Rasionalisme didasarkan pada harapan yang tidak masuk akal juga ini bahwa kita tidak dapat memberikan alasan mengapa segala sesuatu seperti itu. Jadi ini mulai nanti ada persengketaan di sini yang cukup panjang. Makanya saya katakan ini tema ini cukup luas jangkauannya. Tapi setidaknya ini memberi poin-poin di mana jelajahnya itu daya jelajahnya nanti bisa mengarah kemana saja dan pasti butuh waktu yang cukup cukup panjang untuk mendeteksi masing-masing dari ketika sudah turun ke sub-subnya itu. Nah, terpecahnya kemudian di sini. Apakah kosmos rasional? Apakah rasional ini yang eksternal ini ada keyakinan para beberapa filsuf di sini itu yang ini internal, sekali lagi dimensinya yang ini. Harapan kan tadi poinnya adalah menetapkan tujuan itu kemudian bisa selaras timbal balik dengan apa yang menjadi pikiran internal saya. Pertanyaannya, kalau yang di sini kan dunia internal itu mengupayakan rasionalitas, semua bisa terjelaskan. Pertanyaannya, yang di sini rasional atau tidak? Ini cukup panjang, pasti kalau yang di sini. Cukup panjang dan pasti ada sub-subnya, ada kelompok yang masing-masing kelompok dengan pemikirannya itu punya argumentasi masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa alam semesta itu diatur dengan rasionalitas tertentu. Ada rasionalitas di dalam alam semesta. Rasio itu masuk akal. Kita aja yang nggak ngerti, jangan-jangan kepala kita aja yang nggak ngerti gitu. Pandemi ini ada maknanya, jangan-jangan kita aja yang mungkin kepala kita kecil, nggak sampai rasionalitas kita itu yang nggak sampai sejauh ini gitu. Maka terus saja berharap gitu, maka terus saja membuat rencana, terus berjalan, terus membuat rencana, dan sambil kita memahami dari hari ke hari, ya jalan terus. Maka rasional, orang yang baik ya, orang yang baik, maka mestinya akan dapat ganjaran yang baik pula di sini. Gak masuk akal dong, orang yang baik kok ganjarannya buruk. Maka orang yang baik nantinya secara rasional karena alam semesta kosmos itu rasional, maka akan tetap akan diberikan yang baik. Makanya itu ada beberapa, mungkin ada ungkapan-ungkapan ya, kita ada nanti ada karma baik dan karma buruk gitu-gitu ya. Karena kalau saya melakukan yang baik di sini, harapannya juga dapat yang baik karena alam ini juga rasional, kosmos itu rasional. Orang baik ganjarnya baik, orang jahat akan diganjar yang jahat juga. Itu yang dari sisi yang mengatakan bahwa ada rasionalitas di dalam alam semesta. Tapi apakah ada kelompok pemikir, filsuf yang juga memikirkan bahwa kosmos itu
Tidak ada rasionalitas di dalam kosmos. Percuma kita mengharapkan kita menata-nata yang baik-baik di sini, yang kita dapatkan adalah irasionalitas di sini. Nggak bisa kita jelaskan di sini, nggak bisa. Alam itu irasional. Apa sih yang bisa memastikan itu? Siapa yang bisa memastikan? No, coba no pandemi no. Ya, begitu. Coba pandemi. Siapa yang menyangka dulu akan ada begini? Wah, ternyata ada virus yang dulu awal-awal pandemi muncul di Wuhan, orang Indonesia pede ya ngomongnya. Enggak sampai lah kita, enggak sampai ke Indonesia atau ke tempat mana di tempat orang masing-masing itu jauh di sana. Gitu. Oh ternyata sampai ya ke sini ya. Atau para filsuf ini lebih filsuf yang memandang dunia secara pesimis ya gitu, yang mengatakan bahwa masa ada orang baik-baik itu loh. Bagaimana kalau alam rasional? Buktinya tuh ada orang baik-baik, hidupnya baik ya, tapi meninggal, mati dalam keadaan yang sengsara. Oh ada sih ada orang kejam itu ya seperti itu. Misalnya kenapa sih ke orang masih suka perang itu? Eh, Rusia menginvasi Ukraina, kenapa sih masih senang perang? Kok heran sih orang kok senang begitu sih, Pak? Ya itu karena dunia irasional, tidak bisa dipahami. Itu kelompok yang lain ya. Sekali lagi ini kelompok yang dunia irasional, tidak ada makna di dalam dunia ini. Gitu. Cuma cari-cari makna kamu nggak akan ketemu. Dunia itu tidak, pertanyaannya itu kemudian berhenti yang di sini. Harapan itu akan berbenturan dengan yang di sini. Ketika apakah kosmos itu rasional atau irasional? Panjang ini. Ini yang saya katakan ini cukup panjang ini. Bahkan sampai makanya ke urusan dengan kematian, permasalahan kematian, karena dunia irasional maka ya enggak usahlah kita hidup itu ya sudah kita berhenti di sini saja, kita korupsi, kita melakukan suka-suka kita deh gitu. Kita nikmati aja apa yang hidup di dunia ini gitu. Toh hidup akan berakhir setelah kita mati gitu. Anda ada hidup lagi setelah kematian, maka nikmati aja. Gitu. Gak perlu Anda nanti berharap juga tidak dapat apa-apa. Itu sekali lagi itu dua kelompok ini yang akan ada dua kelompok, gambarannya begitu. Dua kelompok yang berpendapat berbeda. Saya tidak bisa mereduksi dalam satu kelompok. Memang dua kelompok yang menanggapi ini itu berbeda. Satu sisi keinginan kasnya akal budi adalah mencari sesuatu yang jelas. Pertanyaannya di sini yang di eksternal itu jelas atau tidak gitu. Ada makna atau tidak juga. Gitu. So, ini mungkin yang akan jadi pemantik juga. Ada beberapa sikap kemudian yang saya pilihan tawaran, kita perlu bijak melihat tawaran-tawaran sikap juga. Ada beberapa sikap atas harapan, ada yang pesimis karena apa yang kita pikirkan dan inginkan tidak pernah bisa kita capai. Dan lagunya Bondan ya, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudah. Karena pesimis ya gitu ya. Salah gitu, ngapain sih susah-susah itu? Ngapain sih susah-susah? Tidak ada harapan. Tidak ada. Kosong di sana gitu. Ada yang optimis. Semua yang kita pikirkan dan inginkan bisa tercapai. Ya. Yakin hidup itu bermakna. Oh ada gitu, ada yakin dan bahwa kita bisa menetapkan tujuan-tujuan dan sah. Kalau yang di sini sekali lagi bagi yang di sini bisa jadi kemungkinan tujuan itu sudah tidak usah dipikir tujuan. Ngapain sih menetapkan tujuan? Ngapain sih? Tapi ada yang optimis juga mencapai yakin bahwa itu. Atau yang di posisi ini sebenarnya ini tapi lebih ikut bagian dari optimis cuma lebih lunak ya dalam arti begini.
Ada beberapa filsuf yang kalau saya harus katakan ya ini Kierkegaard begitu kalau Anda nanti mau baca itu bahwa kita memang di hal yang di sini mungkin untuk di seberang sana kita tidak ngerti ada hal yang terbatas, akal budi tidak bisa memastikan lagi ya. Akal budi tidak bisa memastikan, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melompat. Iman itu keberanian untuk melompat, iman. Tidak semuanya jelas, tapi keberanian untuk berjalan. Tidak semua jelas, misalnya Anda masa yakin 10 tahun Anda masih hidup, misalnya paling paling ekstrim begitu ya, Anda yakin tak 10 tahun masih hidup? Ya yakin aja gitu yang kalau yang di sini. Kalau enggak yakin, ngapain sih kalau 10 tahun sudah kita enggak hidup besok itu, atau besok kita masih hidup atau enggak. Kalau enggak yakin, kita di sini sekarang sudah enggak ngapa-ngapain. Cuma besok ngapain sih kuliah atau sekolah capek-capek. Ngapain Anda sekolah capek-capek belajar terus itu. Toh Anda enggak bisa menggaransi besok Anda masih hidup atau enggak, nanti jadi sia-sia. Cuma kan mending diem aja di rumah. Tapi di lompatan iman, ya sudah, tidak semuanya yakin, jelas, tidak semuanya clear secara apa yang dipikirkan. Maka kita membutuhkan dalam konteks ini para filsuf yang teistik tentunya ya, membutuhkan Tuhan untuk membantu kita menghadapi yang tidak mungkin dan tidak dapat kita pahami. Ada garansi bahwa ya kotak saya kecil dan memang sudah, tapi kita butuh Tuhan di sana untuk menggaransi kemudian dengan adanya keyakinan akan Tuhan itu yang pasti akan menyelamatkan dan memberikan yang terbaik, maka membantu kita juga untuk berani menghadapi sesuatu yang tidak mungkin ya gitu dan tidak kita pahami kenapa harus begini. Ada garansi di sana gitu. Oke, semua tidak jelas, tapi dengan keyakinan akan adanya Tuhan yang menata alam semesta kosmos ini dengan secara teratur, karena Dia adalah sang, juga pasti karena Tuhan itu sangat rasional, maka kemudian menjadi rasional untuk kita percaya bahwa ada makna di balik yang setiap hal yang kita perjuangkan atau kita lakukan. Nah, itu maka ya wis, kita berani menghadapi yang tidak mungkin dan tidak dapat kita pahami gitu. Di sana kemudian posisinya akan berbeda. Pun juga dengan misalnya dalam konteks yang beberapa pertemuan yang lalu, dalam konteks kematian, sesuatu yang tak terjangkau akal budi, karena ada keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan di sana akan menyelamatkan, memberikan balasan dan lain sebagainya, itu kita berani melakukan ini. Harus tidak apa-apa, jalan aja terus gitu. Ada mau hidup atau tidak, besok kita yakin aja bahwa yang kita lakukan ini juga akan pasti ada hal, ada maknanya untuk kita lakukan. Begitu sejauh ini yang ini bisa bersama kita diskusikan. Jika masih ada waktu, saya sih pinginnya ada waktu untuk juga diskusi supaya. Jadi ada dua posisi yang setidaknya beberapa posisi yang memang harus dilihat titik tolaknya ya, manusia dari kenapa sih manusia berharap, ya memang kerjanya manusia begitu, akal budi bergeraknya begitu, kemudian itu harus berhadapan dengan dunia eksternal, dan dunia eksternal ini menanggapi atau tidak itu ya posisinya, nanti para filsuf posisinya banyak yang oke. Ada pertanyaan, diskusi? Terima kasih Pak Resto. Ya silakan jika ada yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. Bingung atau Ya bingung, bisa tanyakan kalau masih bingung. ya boleh bingung ya boleh, kalau tanya selalu. Maka pengalaman-pengalaman yang boleh enggak sih kita berharap gitu ketika kematian, kalau kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya itu membahas tentang kematian, pengalaman yang banyak kita hari-hari ini dihadapkan pada hal yang menggelisahkan begitu, kita nanti mau kemana ya,
kok ada perang, ada pandemi, begitu. Iya, dorongan saya sih tetap punya harapan gitu ya. Tetap punya harapan kecil-kecil, kalaupun tidak berharap yang terlalu muluk ya ada harapan ya. Lebih-lebih untuk yang lebih-lebih untuk dalam konteks agama ya. Konteks agama pasti mengajarkan Anda bahwa hidup tidak berhenti di sini saja gitu, bahwa yang kita alami di sini itu ya pastinya kita menetapkan juga tujuan hidup kita itu tidak berhenti di dunia ini, tapi perziarahannya sampai ke nanti setelah mati juga. Itu yang menopang orang tetap untuk berani menghadapi realitas segetir apapun, sepahit apapun, setidak jelas apapun. Saya mungkin ya. Ya, Silakan Bu Sumarti. Ya, saya tadi sudah saya baca sekilas dari grup, tapi saya agak karena repot ini ya banyak agak kurang menyimak 100% tentang penjelasannya tadi. Tapi kurang lebih saya mau tanya begini. Kita berharap ya, kita bisa berharap dan agama itu memang menyuruh kita berharap. Apalagi kalau di Katolik atau Kristen jelas ada harapan itu harus ada. Ya, harap. Nah, sekarang pertanyaan saya itu gini. Seandainya nih ada pasangan suami istri. Ya, dia itu sudah menikah misalnya 15 tahun, 20 tahun, dia nggak punya keturunan. Nah, dia sudah berdoa, dia sudah segala macam lah untuk yang dianjurkan agama dia sudah lakukan. Tapi satu yang sebetulnya harapan terakhir dia itu adalah bayi tabung. Nah, padahal di Katolik dari segi etika bayi tabung itu ditolak, dianggap melanggar. Ya, dalam tanda petik kalau kita melakukan mungkin sudah melakukan sebuah dosa. Nah, terus itu gimana ya? Kan itu harapan sebetulnya, dan menurut saya kan kepandaian, kemajuan ilmu pengetahuan itu adalah anugerah dari Tuhan untuk kita bisa berharap. Misalnya contoh di masa pandemi kita berharap segera adanya ini ilmuwan yang bisa mengatasi dengan penelitian-penelitian yang bisa membuat kita menjadi bebas dari pandemi, tuh ya kan. Nah, kan ini kan juga menurut saya salah satunya adalah bayi tabung ini adalah harapan bagi pasangan-pasangan yang sulit untuk punya keturunan, tapi ditolak oleh agama Katolik. Nah, terus gimana ini citranya? Ya, oke, terima kasih Bu Sumartini. Jawaban akan berbeda dari sudut pandang pertama, gitu ya. Kalau sudut pandangnya adalah melihat bahwa tidak perlu akal budi manusia itu yang ditetapkan harapan kita bisa menetapkan harapan, tapi sudut pandangnya bisa berbeda. Satu, sudut pandangnya orang yang tidak perlu kerja akal budi saya ini yang saya punya kecanggihan akal budi manusia itu mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu tidak perlu. Satu, ada posisi yang pertama adalah tidak perlu mengikuti. Maka saya percaya aja pada kemampuan akal budi manusia dan tidak perlu mempertimbangkan dunia, bahwa eksternal kita itu ada rasionalitas, yaitu Tuhan sendiri yang mengatur. Maka penelitian jenis apapun kita jalankan gitu deh, gitu ya. Ini kan upaya manusia itu. Tapi yang kedua adalah posisinya adalah ketika menetapkan tujuan, ada mempertimbangkan menetapkan tujuan dan upaya rasional manusia, ikut juga menyertakan bahwa akal budi saya harus mengikuti apa yang menjadi akal budinya Tuhan. Itu posisi orang yang beriman tentunya. Yang menggunakan akal budinya untuk mengikuti akal budi maunya Tuhan itu gimana sih gitu. Oke, jadi ini sudah beda ya ini ya. Ini kemudian maka yang kedua pasti akan gimana ya gitu. Kalau begini contoh misalnya tadi bayi tabung. Oke, bayi tabung kalau secara orang saintis yang tidak perlu murni mengandalkan bahwa ini adalah upaya manusia dalam melakukan supaya harapan yang terus tumbuh dan lain sebagainya. Boleh penelitian apapun silakan ya. Tapi yang kedua, boleh enggak ya kira-kira ini ya gitu. Kira-kira ini sesuai dengan akal budinya Tuhan enggak ya apa yang jadi harapan atau pikiran saya. Lalu yang kedua, kalau nih orang, maka jawabannya akan beda. Kalau nih orang adalah Katolik yang taat, itu pasti dia akan bertanya akal budinya Tuhan nih
kenapa ya gitu? Kok saya orang yang baik, orang yang ini ya rajin lah katakanlah ya baik lah ya gitu. Saya berusaha mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Tapi kok secara agama tertentu tadi disebut Katolik tidak mengizinkan gitu. Ya pertanyaannya kemudian jangan-jangan saya tidak ngerti akal budinya Tuhan gitu. Itu terus kemudian apa yang tidak ngerti saya? Emang anak itu ini contoh ya, ini contoh jawaban misalnya saya ditanya tentang saya sebagai orang Katolik harus menjawab gitu. Ya emang Tuhan memang ini, emang anak itu adalah keharusan ketika saya sudah menikah. Bukankah anak itu secara akal budi Tuhan, anak itu pemberian saya tidak dikasih, tidak boleh marah dong gitu. Tapi kan Tuhan memerintahkan berkembang biak. Diupayakan. Tuhan kan nggak bilang diupayakan. Ini maksudnya berkembang biak. Dan berkembang kemudian biak. ini ada sesuatu yang ditawarkan, ya kan? Ada Ya, sesuatu yang ditawarkan, dan ini pun kita kan juga nggak tahu apakah yang ditawarkan ini Tuhan nggak setuju. Ya kan, kita nggak ngerti kan Tuhan ini loh maunya apa yang kita nggak tahu. Tapi kalau dia izinkan adanya itu, ya kalau kita memang percaya adanya Tuhan yang mengatur semesta, nah dia izinkan kok. Nah kalau dia izinkan berarti harusnya kita boleh dong, kecuali kita dengan melakukan itu kita menyusahkan atau mencelakakan orang lain. Nah itu mungkin kita nggak bisa ya, itu nggak baik. Tapi kan kita misalnya kita komit, kita misalnya hasil bayi tabung itu ada 5, kita hidupkan 5, kita setuju misalnya ada yang cacat pun kita akan menerima dengan legowo karena ini adalah pemberian. Nah, kenapa nggak boleh begitu? Iya, makanya itu. Pasti gini, makanya karena nanti klaimnya akan berbeda ya gitu. Ada perintah kok gitu, beranak cuculah. Kan itu perintah yang kita pahami itu. Apakah agama itu kan punya sebuah sistem yang memastikan bahwa perintah pewahyuan tertentu kan di dalam agama ada pewahyuan tuh. Yang siapa yang bisa menjamin? Ya tentu agama punya sistem yang menjamin pewahyuan itu adalah sesuatu yang lurus atau tidak gitu. Supaya setiap orang tidak nafsir pewahyuannya secara keliru gitu. Nah, apakah tafsir terhadap perintah beranak cuculah itu sebuah perintah yang harusnya dipahami sebagai oh boleh berarti ya boleh beranak cucu. Nah tentu kita harus tanya ya, saya tidak berani itu untuk mengatakan bahwa maka itu kita perlu hormati sistem ya agama di dalam memastikan pewahyuan itu lurus atau tidak. Kalau dia seorang yang taat, Katolik atau agama apapun ya, yang taat, maka dia perlu bertanya kepada memang orang-orang yang memang bisa memastikan pewahyuan itu memang lurusnya begitu. Tafsir atas pewahyuan itu, hal ajaran iman itu memang begitu. Nah, itu yang kemudian tidak boleh dilupakan, kita perlu hargai atau hormati institusi agama di dalam memastikan sebuah pemaknaan tertentu itu ada kelurusan Bu gitu. Maka itu ya kalau dia konsisten maka kalau saya ya konsisten di orang yang kedua karena itu adalah upaya dia juga untuk mengikuti akal budinya ilahi, akal budinya Tuhan juga gitu. Jadi enggak akal budi saya itu harus dibantu untuk mencari akal budinya ilahi, tapi agama punya sistem, yaitu apa? Menjamin pewahyuannya itu apa yang diajarkan itu lurus. Nah, maka saya sih tidak mau masuk ke perdebatan tentang isi pewahyuannya ya gitu. Itu bukan wewenang saya gitu deh. Tapi kalau saya akan ya tetap saya akan hormati institusi agama yang punya punya skema atau ya institusi atau hal atau yang untuk memastikan bahwa pewahyuan itu memang begitu gitu. Iya, Nah itu bedanya makanya kalau yang di posisi pertama itu kan enggak harus ya enggak harus saya mengikuti akal budinya dia suka-suka deh akal budinya Tuhan mau ngapain deh terserah yang penting saya maunya begini gitu. Maka ini upaya saya untuk saya lakukan sendiri mau Tuhan ada atau enggak terserah kan itu saya mau bergerak dengan akal budi dan harapan saya sendiri gitu. Begitu.
Jadi ada dua kubu ya, seperti itu ya. Iya, Ya, tergantung kita maka itu mau makanya milihnya mana ya. itu betul. Ya, Mestinya kalau yang di posisi bahwa ya wis akal budi, kemampuan akal budi manusia saja yang diutamakan dengan menetapkan harapan dan pikirannya dengan upayanya, silakan. Tapi kalau memang konsisten ingin kemudian mengikuti di kubu, mengikuti akal budi atau harapan saya diikutkan dengan akal budinya Tuhan, maka mesti konsisten juga mestinya gitu. ini ada Masalah itu catatan. ya, isi tentang isi. Kenapa isinya begitu? Waduh, itu sepertinya teologi dan ajaran agama deh. Silakan tanya para imam Akar. atau Ya, para pakar teologi. Iya, karena kan untuk tafsir kayak tadi tafsir beranak cucu lah Bu, saya enggak berani nafsir kayak gitu. Itu menurut saya kalau saya sih orang yang ya di pinggiran yang berusaha memahami ajaran gereja ya Kristo jangan nolak kalau dikasih anak gitu deh. Gitu. Kristo jangan nolak kalau dikasih anak gitu gitu. Kalau Kristo Dan sudah jangan saya ngeyel kalau nggak dikasih anak gitu ya. nah jangan ngeyel kalau enggak dikasih gitu. Karena ini pemberian gitu, pemberian dalam arti bahwa ya bukan saya hanya dititipi saja. Itu nanti efeknya juga beda, Bu ya, efeknya juga beda. Kalau anak dipandang sebagai pemberian dan ini memang milik Tuhan sendiri, maka jadi apapun silakan deh. Saya yang penting saya memantaskan dia untuk tetap percaya dan dia berbakti, beriman kepada Tuhan yang saya imani juga. Itu bodoh-bodohan saya yang enggak ngerti agama terlalu nemen ya gitu. Dan ya karena namanya pemberian ya. Kristo pemberian ini tak titipkan, ini bukan milikmu. Oke Tuhan ya. Jadi kamu tolong persiapkan dia supaya dia jadi anak-anak yang baik, yang layak, yang terus berbakti kepadaku. Oke Tuhan siap gitu. Kalau kemudian dia bertindak di luar kalau sudah dewasa ya, apa yang saya sudah ajarkan, ya sudahlah biar Tuhan sendiri yang didik gitu. Saya sih batas saya dan saya enggak ngeyel ya anak saya mau jadi apa itu kan kecenderungan kita itu kayak jadi orang tua ya kecenderungan orang tua oh anakku harus begini harus begitu harus kayak jadi aset saya gitu loh wah anak kok enggak berbakti Memuaskan ego orang tua. itu nanti itu efeknya panjang Bu makanya itu efeknya panjang ini ya itulah efeknya panjang nantinya Makanya kalau nilainya begitu. jelek dimarahi. Nah, Egonya, harus les egonya ini, orang tuanya harus nilainya les harus itu. bagus, baru Padahal pinter. padahal enggak ditanya nih anak kamu mau enggak nak gitu. Kamu Kamu mau sekolah enggak? nggak sih? Nah, Nggak itu. mau, nggak ditanya. Harus sekolah untuk memenuhi ego orang tua. Tapi untuk ketika ada tahapannya ya menurut saya. Ketika ada anak tahapannya kan ketika masih bayi, masih kecil, ya saya enggak tanya kepada anak saya, "Nak mau Iya, apa? karena Nak mau masih belum makan ada akal apa?" budinya kan Iya. belum berkembang penuh. Tugas saya mempersiapkan anak saya itu ya seturut dengan apa yang orang tua kan punya kebijaksanaan untuk tahu mana yang baik untuk anaknya dan mana yang tidak baik. Ya sejauh saya ini tahunya ini saya berikan kepada anak saya. Kalau anak saya sudah besar punya pikirannya sendiri yang Sudah akal budinya sudah sudah lengkap. nah ya sudah SMA berarti sudah lengkap mestinya. ya. Seharusnya anaknya sudah bisa Ini ada catatan menarik dari Pak Simon. dari Pak Simon ya menarik ya itu. Boleh. Terkait Iya. dengan ajaran Gereja Katolik tentang manusia, gagasan Gereja Katolik sangat dibantu oleh gagasan Kant bahwa manusia tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Jadi manusia itu bukan sarana, bukan instrumental. Di sini tujuan utamanya adalah kebahagiaan sementara manusia dilihat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Dalam hal ini manusia tidak boleh dijadikan sebagai percobaan. Ya. Itu yang membuat Gereja Katolik kekeh terhadap banyak hal yang sudah bayi tabung. Apakah bayi tabung itu menjadikan manusia sebagai bahan percobaan? Ya, kita bisa kritisi ya gitu. Ya mungkin karena terkait kalau misalnya bayi tabung saya rasa untuk kalau manusia sebagai percobaan itu bukan cuma bayi tabung. Iya, macam-macam. Untuk penelitian vaksin juga manusia dijadikan bahan percobaan kan. Akhirnya finalnya kan harus di manusia. Kan masih dicoba juga dia. Ataupun segala macam pengobatan atau apapun kan juga finalnya di manusia. Setelah tahap-tahap final state-nya kan di manusia. Tergantung nanti gimana kita melihat level bayi tabung, percobaan yang dilakukan pada bayi tabung dengan percobaan pada obat itu seberapa. Bagaimana kita menghargai manusianya di situ. Levelnya apakah dikatakan sama atau apakah memang
betul. Ketika kita mau coba untuk melakukan bayi tabung itu kan terkait dengan kehidupan seseorang sebetulnya. Kehidupan sepenuhnya ya nantinya kan. Itu kan awal mula kehidupan seseorang itu, bayi tabung. Banyak hal yang memang sebenarnya ukuran terakhirnya adalah kehidupan ya, menopang kehidupan lebih quality of life, hidupnya lebih berkualitas atau tidak. Contoh begini, operasi plastik boleh atau tidak? Kalau untuk ini perdebatan ya. Kalau kemudian ukurannya adalah quality of life, kalau untuk hanya senang supaya tampak lebih estetis, memperbaiki yang sesuatu itu bertentangan. Tapi kalau kemudian untuk memperbaiki supaya misalnya, maaf nih, hidungnya itu agak tertutup, apa itu ini lubang hidungnya, maka Oh, kemudian harus Supaya nafasnya dibetulkan bisa supaya longgar. nafasnya lebih ya, baik. Nah, itu fungsi. itu kan kita berbeda pasti itu. Ukurannya kemudian adalah apakah kualitas hidup manusia, kemanusiaannya, kehidupannya itu semakin berkembang atau tidak dengan adanya percobaan itu. Vaksin membuat kualitas hidup manusia semakin baik atau tidak? Tentu, karena supaya menjamin manusia tetap hidup ya, artinya tetap menyelamatkan dia dari sakitnya, mengobati dia dari sakitnya, mengurangi perasaan sakitnya. Tapi kemudian kalau ukurannya hanya ya nggak apa-apa, pingin aja itu supaya saya lebih mancung atau lebih ganteng sedikit lah Bu gitu, saya tak. Ini kualitas hidupnya kan berbeda ini. Ini Ya, kualitas hidup. tapi sekarang emergency use untuk vaksin itu boleh nggak sih? Nah, emergency Itu use kan vaksin untuk emergency use seperti ya, mRNA, Pfizer and Moderna, kita nggak tahu efek 5 tahun ke depannya terhadap mutasi genetika kita. Karena kan dia modelnya vaksinnya mRNA dan dia belum final kan, tapi dipaksakan untuk diterima. Saya pernah bertanya kepada Romo Kus tuh, Dr. Kus mengenai hal ini karena saya pikir apakah etikanya untuk di Katolik itu gimana? Kan kalau kita lihat di etika, ini kan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan terjadi mutasi genetika karena pemakaian vaksin Pfizer dan Moderna, kita kan belum tahu. Karena memang mereka belum selesai sampai di situ ya. Karena penggunaannya kan masih emergency use. Oke, kita katakan efisiensinya 95%. Oke, fine. Tetapi apakah ada efek samping ke depannya? Kita nggak tahu itu. Karena kan belum tahu. Itu karena mereka otak-atiknya di genetika loh. Biasanya cukup mengerikan itu pemainan di genetika. Yang diutamakan pertama-tama memang sejauh ini adalah yang penting hidup dulu. Tapi kan kita tentu harus betul yang disampaikan itu. Hidup saja tidak cukup ya, tapi hidup yang bagaimana yang kedepannya nanti akan ya. Misalnya kita yang penting hidup nih, hidupnya tapi ternyata hidup dalam kemiskinan terus itu. Ya kan enggak ya kan. Kalau kita gitu bisa begini dong. Kalau begitu kenapa kita nggak menolak aja Pfizer sama Moderna? Kita pakai Sinovac atau kita pakai AstraZeneca yang jelas tidak masuk ke genetika. Bisa. Nah, kan bisa. Tapi kan nggak dilakukan oleh Katolik. Betul. Itu menjadi kalau itu menjadi kajian yang betul tapi ternyata tidak dilakukan kan karena dan waktu itu saya juga bilang Sinovac itu ada kata-kata bahwa dia memakai membran dari itu apa itu saya sampai lupa ya itu sigot jadi dari bayi kan ini yang Johnson & Johnson setahu saya itu itu Sinovac juga tapi alasannya gini waktu itu kan saya ikut seminarnya orang Sinovac tuh dia bilang mereka menggunakan yang hasil aborsi. Nah saya tanya sama Romo Kus kok boleh Vatikan ini ya? Terus katanya Romo Kus ya akhirnya Vatikan mengeluarkan ya karena ini keadaan emergency jadi terpaksa disetujui. Iya padahal itu pakainya dari aborsi juga. Nah, namanya Cina loh ya, Cina tuh nggak peduli dia kalau perlu bayinya diaborsi untuk duit. Nah itu kan posisinya sudah beda tadi tergantung posisinya. Tapi juga kita perlu detail ya Bu Sumardi. Apakah abortus itu bayi aborsi itu memang aborsi yang spontanius juga atau aborsi yang aktif? Saya kalau begitu saya menyerah. Karena saya seminarnya khusus untuk webinarnya dan Sinovac. Kalau itu saya Vatikan mengeluarkan statement karena emergency use ya sudahlah apa boleh buat termasuk itu mui segala itu Islam terpaksa dia pakai ada pilihan dia. Ya. Pak Simon mau saya perlu komentar. Baca yang untuk sikapnya ini ya sikapnya para agama itu saya perlu baca deh itu seperti itu. Karena ya namanya juga emergency use katanya begitu. Pak Simon mau berikan komentar? Begitu. Pak Simon, enggak. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak Simon. Oke. Begini, saya pikir menarik ya ketika
ngomong tentang harapan itu dibawa Nah, ke itu. diskusi etik tentang ini kan terkait dengan bioetika ya, yang sehari-hari sebenarnya kita jumpai, terutama terkait dengan kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi yang seperti ini gitu ya. Saya sendiri melihat bahwa kasus yang tadi dimunculkan oleh Bu Tini itu kalau dalam gereja Katolik begitu ya, itu saya pikir memang perlu untuk kita lihat. Gereja Katolik itu hampir selalu hanya ngomong tentang prinsip. Tetapi ketika sudah ketemu dengan aplikasi-aplikasi praktis etis, itu ada banyak ruang-ruang kelonggaran sebenarnya. Saya ambil contoh ya, misalnya selain yang tadi tentang bayi tabung itu, nanti saya akan kembali ke situ. Contoh yang paling kelihatan sebenarnya kalau dalam gereja Katolik itu kasus aborsi. Kasus aborsi itu dalam gereja Katolik itu pada prinsipnya tidak boleh. Saya mengatakan begitu karena aborsi sama dengan pembunuhan. Ya katakanlah gereja Katolik itu kebanyakan diisi oleh agen-agen pro-life gitulah ya, bukan pro-choice. Jadi pro-life itu artinya ketika sel telur dan sel sperma itu ketemu, di situ ada kehidupan, di situ sudah jadi manusia. Maka seperti apapun nggak boleh diaborsi begitu. Cuma ketika kita ketemu dengan satu persoalan seperti ini, misalnya seorang ibu hamil itu punya kanker rahim dan kanker rahimnya ini sudah sangat serius, maka kita ketemu dengan satu persoalan dilematis kan. Kalau tidak diaborsi atau ini kasarnya ya, kalau nggak diaborsi, maka dua-duanya akan meninggal dunia. Begitu. Maka apa yang dilakukan oleh gereja atau katakanlah apa yang dilakukan oleh para ahli etika Kristiani, mereka akan mengatakan bahwa oh enggak, kami enggak mengaborsi kok. Yang dilakukan apa? Kami menyelamatkan ibunya, lalu efeknya adalah bayinya. Iya. Yang kena bayinya gitu kan. Saya pikir dalam konteks ini kita bisa bicara ketika ketemu dengan kasus-kasus yang jauh lebih praktikal begitu ya. Kita akan ngomong sampai ke soal itu ya. Artinya yang diomongkan oleh gereja Katolik di ajaran gereja resmi itu adalah prinsip. Tetapi kalau kita kembali ke kasus bayi tabung misalnya, suatu hari kalau misalnya bisa dibuktikan benar bahwa bayi tabung itu bukan percobaan terhadap manusia misalnya, saya kok cukup yakin ajaran gereja Katolik ini nanti masih bisa didiskusikan lagi untuk kemudian diubah. Prinsip seperti itu saya kira yang juga terjadi dalam kasus misalnya yang tadi disebut ya soal Sinovac, lalu soal Moderna dan Pfizer yang menggunakan bahan-bahan yang diharamkan oleh gereja Katolik misalnya gitu ya. Moderna dan Pfizer enggak, Pak? Yang diharamkan ya. Sinovac. Karena dia memakai membran dari zigot itu yang bayi hasil aborsi, plasentanya itu. Ya, betul. Nah, tapi poin utamanya kan memang lebih ke soal ini ya. Kalau melihat praktek di lapangan, nah itu baru kelonggaran-kelonggaran itu akan diberikan. Lalu secara praktis bagaimana berhadapan dengan yang seperti itu? Yang pertama menurut saya dalam beberapa kasus seorang beriman, wah saya bukan teolog ya tapi ya ini, saya cuma ngomong iman sebagai satu pilihan eksistensial gitulah ya. Iman sebagai satu pilihan eksistensial karena saya ngomongnya filsafat ya. Sebagai sebuah pilihan eksistensial, ya kalau itu memberi harapan betul dan Anda yakin ya lakukanlah gitu saja. Artinya kita siap berpikir sendiri lalu punya argumentasi sendiri begitu bahwa nanti harus berhadapan dengan otoritas-otoritas tertentu, ya siap juga harusnya berhadapan dengan yang seperti itu begitu. Nah, tapi kalau saya nanti jadi katekis, saya nggak akan ngomong gitu ya. Iya. Ya ini beda ini, karena ini dosen filsafat. Saya pikir ini tadi sudah jadi katekis itu, katekis Kumpara Simon ini luar biasa memang. Tapi poin utamanya gitu. Saya berharap betul-betul supaya ini betul-betul juga jadi diskusi yang terbuka begitu. Kita tidak terkungkung oleh satu atau dua ajaran dogmatis yang aturannya begini maka yang lain, maka bahkan aturan itu juga nggak boleh dipertanyakan. Nah, extra ecclesiam nulla salus itu juga
dipertanyakan, di luar gereja tidak ada keselamatan gitu kan. Itu dipertanyakan, dan tahun 62 ketika Konsili Vatikan kedua kan Konsili diubah. Vatikan kedua. Iya, Konsili Vatikan kedua kan diubah. Kenapa perubahan itu terjadi? Seiring dengan kesadaran bahwa ada banyak uskup di daerah-daerah koloni, misalnya di daerah-daerah jajahan. Di Afrika itu sudah ada orang Katoliknya, di Indonesia itu negara antah berantah gitu ya, itu sudah ada orang Katoliknya, sudah ada uskupnya, dan mereka ternyata ketemu persoalan-persoalan manusiawi yang juga ini harusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, ketika pandangan terhadap dunia atau pandangan terhadap ilmu pengetahuan ini nanti berubah, saya kok yakin juga ya, dogma-dogma itu nantinya juga akan berubah. Tapi andaiannya begini, minta maaf yang sangat religius begitu ya, para teolog juga harus terbuka pada andaian-andaian filosofis, pada obrolan-obrolan seperti ini, pada andaian-andaian saintifik juga, yang nanti pada akhirnya ternyata menemukan penemuan-penemuan baru bahwa mungkin bayi tabung itu ini bukan percobaan, ini 100% ini pasti berhasil, dan ini harus ada terapinya supaya semua orang bisa menerima dan memahami ini, misalnya gitu. Kalau andaian-andaian itu terpenuhi, bisa jadi. Sekarang pun sudah begitu, Pak Simon. Kan nggak mungkin nih, misalnya nih ya, saya dengan suami saya sudah menikah 20 tahun, kita datang ke dokter, langsung kita bilang, dok saya mau bayi tabung. Nggak segampang itu, prosesnya panjang. Jadi bayi tabung itu bukan one click gitu, terus disetujui oleh dokter, enggak. Mereka akan melakukan pemeriksaan, mereka akan melakukan banyak pertimbangan, didampingi psikiater, orang tuanya didampingi psikiater untuk diberitahu ya konsekuensinya ini itu. Jadi menurut saya sih sebetulnya sudah sangat dipersiapkan. Nah, yang kemarin saya ikut seminar tentang etika, bioetik itu adalah begini. Katolik itu nggak mau karena misalkan bayi tabung itu nggak bisa dibuat cuma satu. Dia akan menjadi misalnya yang tumbuh menjadi adalah 5, 6. Ya. Nah, yang cacat-cacat itu dibuang begitu loh. Yang dimasukkan kembali ke rahim ibu itu hanya yang oke. Nah, kalau ibunya bilang, oh saya hanya mau 1, nggak mau 2, maka yang 1 lagi yang bagus itu akan di-freeze, dibekukan. Nah, nanti one day 5 tahun lagi si ibu bilang, oke saya mau. Nah, jadi gini, yang ditolak oleh Katolik adalah seakan-akan manusia ini merubah proses alamiah. Karena dia sudah menentukan, oh anak saya yang pertama lahir tahun sekian. Nah, 5 tahun lagi saya mau punya adik yang beku, itu saya masukkan lagi ke rahim saya. Jadilah anak yang kedua, begitu loh. Nah, itu yang ditolak oleh Katolik. Dan yang kurang bagus karena ternyata ini ada cacat, misalnya ada cacat mental apa gitu, itu dibuang. Nah, itu yang nggak disetujui oleh Katolik di bayi tabung. Nah, itu. Nah, saya nggak ngerti ya, karena nggak jaminan juga ibunya mau ditanam lagi ya, Bu, tapinya. Nggak jaminan juga si ibu mau ditanam lagi, sudah deh dok, satu kalau aja nggak mau gitu. Dijual. Loh, waduh, ya bisa. Pasangan yang misalnya lemah untuk ini yang kan ada bank memang kan ada bank di Singapura yang paling dekat sama kita, ada bank itu. Nah misalnya, oh suami saya ini jelek, bodoh, saya mau cari yang ganteng, masuk ke bank sperma, lu bener. Iya betul. Nah, ada bank sperma. Istri saya nih kurang oke, saya masuk aja ke cari yang ini, ada gitu. Nah ini yang etika, moral etiknya di Katolik itu nggak disetujui karena mereka melakukan seakan-akan mereka menjadi Tuhan. Begitu. Ya, Tuhan. Nah, begitu. Ya, nah, tapi apakah ini bukan sebuah harapan untuk sebuah kemajuan teknologi di ilmu pengetahuan? Saya juga nggak ngerti. Ya, toh daripada dia punya anak tahun ini, waduh kebobolan lagi punya anak 18 bulan lagi punya anak, terus nggak bisa ngurus sih, gimana coba? Nggak ngerti lagi saya juga sih, juga ambigu sih memang. Nah, pertanyaannya itu kan termasuk ini ya aturan terkait dengan kontrasepsi itu dulu juga ditentang oleh gereja kan. Ya, tapi di populasi atau masyarakat yang sudah overpopulated dan dalam situasi yang sangat miskin, misalnya kapan lalu itu di Afrika itu Paus juga mengizinkan kan penggunaan kontrasepsi. Iya, untuk suster-susternya yang takut diperkosa itu kan dikasih. Biarawati yang takut diperkosa kan dikasih. Saya pikir memang kalau satu institusi besar seperti gereja itu memang ini ya sangat terbatas ya. Yang bisa dilakukan memang hanya memberikan batasan-batasan prinsip saja.
Iya, kembali Cuma lagi suatu kepada kita sih sebetulnya. Kita punya suatu kehendak saat bebas. kok yang prinsip itu juga suatu saat bisa jadi akan berubah seiring dengan perkembangan itu, saya pikir. Karena gereja bukan institusi yang seperti di zaman dulu ya. Mereka tuh punya parabolani. Parabolani itu seperti FPI-nya yang ngejar orang-orang yang tidak taat begitu ya. Tidak, gereja memang hanya main prinsip saja, memang tidak bukan main aturan seperti itu. Iya. Karena punya harapan itu kan harapan kita misalnya kita punya berharap sesuatu dengan dilemahkan oleh aturan-aturan otoritas gereja atau ya aturan-aturan agama, itu kan menjadi harapan itu menjadi seperti semacam apa ya? Dilemahkan begitu loh menurut saya. Gitu. Ya memang banyak faktor X-nya sih ya, gereja agama juga nggak 100% salah gitu loh, karena kan bisa disalahgunakan. Nah, tapi kembali lagi manusia itu ya itulah tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah ini posisi menaruh harapan itu ya, betul. yang tadi menjadi poin penting. Ada beberapa, makanya saya memberikan posisi ketika harapan itu ditaruh dalam kerangka yang mana gitu, atau apa yang kita pikirkan itu ditaruh di paradigma atau pengandaian yang mana. Ada pengandaian yang memang bisa saya murni kok gitu, yang penentunya, atau pengandaian itu juga kita perlu mengikuti apa yang ada di luar deh gitu. Yang ada di luar itu apa, macam-macam kan tentu. Pertimbangan tentang bahwa adanya Tuhan, pertimbangan kemudian Tuhan dalam kerangka agama punya institusi penjamin pewahyuan, terus ada ilmu pengetahuan gitu. Ada harapan masuk ke surga. Harapan juga harus ini ya, ada beberapa yang manusia berharap bisa terbang. Oke, kemudian karena secara kodrati tidak punya sayap, tidak bisa terbang, maka harapan itu ya wis dibentuk dalam ilmu pengetahuan bisa pakai pesawat. Kemudian begitu. Manusia berharap bisa menyelam ke laut, ya wis. Bagaimana harapan itu disikapi? Oke, dari konteks ilmu pengetahuan misalnya, ya wis buat aja alat selam untuk bisa bernapas di dalam laut. Itu tetap posisinya yang akan menentukan nantinya. Apakah mau lepas sungguh-sungguh, aku nggak peduli amat gitu. Atau yang ada pasrah juga, wis nggak usah berharap lah, cuma kita berharap. Nah, itu ya makanya kita perlu lihat posisi itu penting ya, melihat. Saya poinnya adalah melihat dan menempatkan Anda di posisi yang mana gitu ya, gitu, dan posisi yang di mana Anda menaruh harapan itu, dan kemudian bagaimana untuk mengupayakan harapan itu di dalam konteks saya harus dengan dunia eksternal yaitu kosmos, dengan banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Itu sih. Menarik ya. Ini saya malah langsung ingat begini. Kalau dalam bahasa Inggris itu harapan ada dua macam kan. Ada hope sama expectation sendiri. Nah, kalau udah expectation biasanya terkait dengan ego tertentu biasanya. Atau mungkin kita terlalu ikut oleh pihak lain yang menuntut kita untuk melakukan itu ya. Tapi kalau hope itu biasanya mengarah kepada moral, tindakan moral. Harapan yang dikatakan hope itu lebih ada unsur, kalau dalam konsepnya Gabriel Marcel itu ada cinta begitu ya. Karena pertama-tama dia memikirkan rasa penghargaan yang tinggi terhadap manusia itu secara utuh sebagai sebuah ciptaan. Nah, maka bisa dikatakan kembali lagi ke dalam konsep apakah dia memang sungguh ya udah ini karena manusia bebas, ya aku akan buat apa saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada batasan-batasan moralnya yang dipertahankan. Ya biasanya akan mengacu pada agama tertentu begitu, atau mungkin turunannya dan seterusnya begitu. Jadi dilihat mana yang baik, mana yang buruk lagi semacam itu. Kalau yang hanya melakukan apa yang dia inginkan, berarti dia punya sesuatu yang ingin dia raih, tapi lepas dari semua moral, nggak peduli dia punya tujuan. Kalau di dalam topik sebelumnya, topik ke-13 ya kalau salah, pertemuan 13, itu ini bergantung pada kewajiban atau memang ada tujuan tertentu. Kalau kewajiban ada kewajiban moral semacam itu ya. Tapi kalau tujuan tertentu ya kita bisa bebas mau ngapain, nggak peduli orang lain ngomong apa, atau mungkin nggak peduli ajaran moralnya bagaimana semacam itu. Jadi itu kalau misalnya disimpulkan. Ya, ini saya kira sudah cukup ya, setengah 2. Terima kasih banyak. Ya, langsung terima kasih. Semoga ya teman-teman ini yang peserta yang SMA juga memahami ya gitu. Maka penting untuk melihat, memposisikan di posisi mana harapan atau tujuan saya itu titik tolaknya ya gitu. Karena beda titik tolak
beda sikap Ya, atasnya. betul. Ya. Harapan saya juga teman-teman bisa tahan sampai 1:30 tadi. Waktu perjalanan proses ini dijelasin tadi. Oh. Bisa tahan juga sampai 1:30. Ya udah, oke, bisa juga. Oke, terima kasih Pak Kristo. Ya, Terima kasih terima Pak kasih sudah Krisna, hadir. Pak Terima kasih Simon, Pak Simon Bu yang sudah Tini, hadir. dan Bu Tini. teman-teman semuanya. Kita bisa bertemu kali ini, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Silakan boleh meninggalkan Zoom. Selamat siang, terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya.